Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena hikmat dan tuntunan-Mu serta kekuatan-Mu, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakuza adalah sebuah organisasi kejahatan yang sangat kuat dan terorganisir di Jepang. Kalau sudah menjadi anggota, sangat sulit untuk keluar dari situ. Tatsuya Shindo adalah salah seorang anggota Yakuza yang banyak terlibat tindak kejahatan. Ia juga punya ketergantungan pada obat-obatan terlarang. 7 kali ia ditangkap oleh polisi, dan 3 kali ia mendekam di dalam penjara. Pada saat yang ketiga kali ia berada dalam penjara, ia membaca sebuah ayat dari Alkitab yang diberikan kepadanya. Ayat yang ia baca itu terdapat dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, "Demikianlah firman Tuhan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu." Ayat itu terus berbicara dalam hatinya, dan ia pun memutuskan untuk bertobat, menerima Tuhan Yesus dan hidup untuk melayani Tuhan. Ia kemudian menjadi seorang penginjil dan pendeta yang melayani anggota gangster dan para penjahat, serta membawa mereka untuk hidup dalam pertobatan di dalam Kristus. Tatsuya Shindo tidak ingin hidupnya di bumi ini berakhir sebagai penjahat, tapi ia ingin menjadi orang yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah 7 ayat yang pertama ini dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ketika kita mati, nama kita akan dikenang sesuai dengan perbuatan kita selama hidup. Karena itu lakukanlah yang baik selama waktu umur yang diberikan oleh Tuhan. Di sini dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hal ini mempunyai makna penting agar kita menjaga hidup kita senantiasa beriman kepada Tuhan sampai akhir. Jangan biarkan diri kita mati tanpa iman dan pertobatan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 tertulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus akan mengalami keselamatan dan kehidupan kekal setelah kematian jasmani. Ada awal yang baru yang akan kita masuki dalam surga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-8 tertulis, "Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati." Mengawali sesuatu dengan baik adalah penting, tapi mengakhiri sesuatu dengan lebih baik adalah lebih penting. Jangan biarkan kita terus-menerus hidup tanpa perubahan dan pertobatan. Seringkali iblis berusaha menipu diri kita dengan mengatakan bahwa semua sudah terlanjur buruk. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah. Maka biarkanlah akhiri semuanya dengan buruk. Jangan biarkan pikiran-pikiran semacam itu
membuat kita tidak mau berubah dari perbuatan yang tidak baik, tidak mau bertobat dari dosa-dosa, tidak mau datang kepada Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, selama masih ada waktu dan kesempatan, kita berubah dan jadikan hidup kita menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kalau dulu kita tinggi hati, mari sekarang jadi orang yang panjang sabar dan rendah hati. Kalau dulu suka membenci, mari sekarang jadi orang yang mengasihi. Kalau ada hal-hal yang perlu dirubah dalam hidup kita, mari ubahlah saudara. Kalau ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Berubahlah, karena akhir lebih baik daripada awal. Biarlah hidup kita di bumi ini, kita jalani dalam iman dan kesetiaan pada firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang hidup dalam kebaikan, bermanfaat bagi orang-orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengakhiri segala sesuatunya dengan kebaikan, kemuliaan, kehormatan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam Engkau, mati adalah keuntungan. Engkau menyediakan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tolong kami ya Tuhan, kalau ada di antara kami saat ini yang masih hidup dalam dosa, agar Tuhan mengubahkan dan menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang mau bertobat, hidup dalam firman-Mu. Kami mau setia melakukan kehendak-Mu, dan kami mau mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mengasihi, mau berdamai, mengampuni, dan senantiasa hidup setia kepada kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan tuntun kami, sehingga hidup kami senantiasa menjadi semakin baik dan semakin baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Lawat setiap kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.